Jangan sampai kamu ngiklan tapi kontennya belum siap. Nah, kali ini aku bakalan bahas gimana caranya bikin konten yang bisa mengkonversi penjualan. Minimalnya ketika kalian misalnya ketika jalur organik itu belum mencapai hasil yang maksimal, kita coba bikin konten yang bisa mendatangkan konversi pakai iklan. Nah, meskipun misalnya ini pakai budget yang cukup main gede, tapi yang jelas kita akan bakalan berhitung juga dan gimana cara brainstormingnya ya teman-teman yang menggunakan DeepSeek. Nah, jadi sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Jadi setelah Akang riset beberapa hari ini untuk bikin konten itu tidak mudah ya sekarang untuk di affiliate marketing. Nah, kali ini kita bakalan praktek gimana memanfaatkan DeepSeek dan juga CapCut ya teman-teman ya untuk mendatangkan penjualan ke teman-teman ke konten-konten kalian. Karena begini ya teman-teman, kalau misalnya kita posting brutal tapi ternyata kita masih bertahan dengan konten yang sama dan nggak bisa diiklanin sama sekali, itu rasanya sayang banget. Jadi jangan jangan berpikir begini, kalian langsung diiklanin sesuai dengan arahan-arahan orang-orang yang mungkin gitu ya belum paham beberapa fundamental beriklan, itu akan boncos jadinya teman-teman ya. Nah, jadi dengan begitu kita bakalan breakdown di sini ya, jadi nggak lama-lama, nggak akan buang waktu, kita masuk aja dulu ke DeepSeek dulu teman-teman ya sebelum praktek ke CapCut. Oke teman-teman semua ya, kita masuk ke DeepSeek dulu. Nah, DeepSeek ini teman-teman sebenarnya cukup oke banget kalau mau dipakai untuk brainstorming produk ya teman-temannya. Jadi kita bakal bahas di sini karena kebetulan Akang pengen promosiin kamera Osbot Mid 4K yang Akang pakai sekarang. Jadi kita bakalan bahas produk Akang dulu terelektronik ya. Nanti teman-teman tinggal adaptasikan saja. Oke, yang paling pertama begini teman-teman ya beritanya. Saya ingin, nah teman-teman ya, mempromosikan, sorry, mempromosikan produk webcam Osbot Mid 4K. Nah, setelah tahu produknya teman-teman ya, berarti sekarang kita langsung aja buatin saya insight untuk konten ads. Nah, tinggal di sini kita brainstorming dulu ya. Kasih gua ide konten dan juga target audiens. Nah, yang cocok untuk produk tersebut di platform TikTok. Nah, untuk dulu ya. Jadi ini kita lihat dulu seperti apa hasil dari si DeepSeek-nya. Jadi ini sengaja akan bikin apa namanya real time ya teman-teman ya supaya apa namanya bisa kelihatan ya. Nah ini teman-teman bisa sendiri begitu banyak ide-ide konten yang bisa kita pakai teman-teman ya. Nah ini lihat, kalau ada yang bilang sekarang itu pakai UGC lebih bagus karena memang itu lebih mengedepankan pengalaman si pengguna ya teman-teman ya, terutama Akang nih udah hampir setahun ya pakai Osbot Mid 4K ini cukup oke banget. Nah, tinggal kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini targetnya, kita simpan dulu targetnya. Ini kalau teman-teman sudah punya social media planner bisa pakai, kalau belum disimpan aja, mau di Word, mau di Excel terserah teman-teman semua. Karena ini penting banget ketika nanti kita membuat iklan ya teman-teman ya. Nah, yang keduanya, ide konten untuk TikTok Ads. Nah, ini masalah kamera laptop jelek. Nah, ini bisa nanti teman-teman semua di mixing. Kalau mau di mixing, tinggal nanti ini tambah ini ya teman-teman ya. Nah, yang keduanya adalah konten viral dan yang ketiga UGC. Nah, misalnya kita mau pakai UGC ya teman-teman ya. Nah, jadi eh kita bakal pakai perbandingan misalnya antara kamera DSLR dan kemudian kamera Osbot Mid 4K. Misalnya kamera DSLR ini yang ini standar ya, standar setara ya teman-teman ya. Karena untuk Osbot ini harganya 2,3, jadi kita pakai juga eh kamera yang setara juga teman-teman ya, seperti Nikon D3200 atau sejenisnya ya teman-teman ya. Nah, setelah ini baru teman-teman begini. Saya ingin buat konten UGC plus komparasi antara kamera DSLR Osbot Mid
4K dan HP 2 jutaan. Nah, ini buatin outline scriptnya. Nah, ini. Oke, seperti itu teman ya. Jadi kita bikin outline-nya dulu supaya teman-teman nanti nggak susah. Karena kalau kita langsung minta buatin skripnya, itu nanti hasilnya agak kurang bagus. Terutama teman-teman kalau misalnya belum bisa ngembangin, nanti itu malah jadi dimakan mentah-mentah yang akhirnya nanti skrip kalian jadi kayak robot ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama dulu, scene ya. Tampilkan wajah dengan ekspresi frustasi. Nah ini, cut ke close up Osbot Mid 4K. Akhirnya gue bandingin 3 kamera. Nah ini, teman-teman bisa langsung ambil bagian ini ya teman-teman ya, nanti disimpan. Nah setelah begini, lihat DSLR kamera 10 juta. Wah, emang juara, tapi ribet banget pasangnya. Nah ini adalah bagian kelemahan ya teman-teman ya, yang bisa kita jadikan untuk unique selling point di sini teman-teman ya. Kalau yang ini ribet, yang ini tinggal plug and play. HP 2 jutaan praktis, tapi lihat nih, low light langsung noise, autofocusnya lambat. Nah ini juga bisa jadi kelemahan dan jadi unique selling point di Osbot Mid 4K. Nah, real use case, cut ke adegan meeting Zoom atau TikTok live ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa bikin footage dulu teman-teman ya, atau bikin b-rollnya dulu. Jadi teman-teman langsung praktek ya teman-teman ya. Tadi disiap-siapin dulu ya. Nah ini dia nih, tinggal CTA-nya. Tunjukin harga DSLR HP plus Osbot sambil geleng-geleng. Nah ini teman-teman ya, yang paling utama adalah b-roll. B-roll ini teman-teman harus eye catching, diusahakan teman-teman kalau mau misalnya dijadiin sebagai content ads. Teman-teman siapa tahu ketika di-upload ke TikTok kita dapat jalur organik. Tapi meskipun begitu, jalur organik kita bagus, ada selling, ada conversion, kita dorong lagi pakai iklan, insya Allah itu akan makin mantap ya teman-teman ya. Oke, nah setelah begini, ini kan outline-nya teman-teman ya. Sekarang kita minta lagi, coba buatin skripnya dengan durasi video 45 detik. Nah dengan hook, yang powerful di 3 detik pertama. Nah gini ya teman-teman ya. Jadi kita ini buat insight brainstorming. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Mau apa namanya, produknya fashion, kemudian home living dan sebagainya, terserah teman-teman semua ya teman-teman ya. Itu nanti tinggal dikembangin aja. Yang penting ini hanya sebagai gambaran teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Nah ini hook powerful 3 detik pertama. Kamera laptop jelek, bikin gue dikira fake people. Gini ya. Nah ini penting sound effects-nya ya teman-teman ya. Kemudian gue tes DSLR 10 juta, HP 2 juta plus Osbot Mid 4K, dan ini hasilnya. Nah ini tampilin ya teman-teman ya perbandingannya kalau seandainya teman-teman bermain di produk elektronik. DSLR, ini DSLR kualitas top, tapi nah ini tunjukin seperti kita harus beli lensa 30 mili, kemudian baterai dummy, kemudian juga apa namanya, stand holder ya teman-teman ya, atau tripod, dan kemudian juga harus pakai kabel dan juga jarak yang cukup jauh. Kalau pakai live streaming misalnya harus pakai kipas karena panas. Nah HP 2 jutaan teman-teman ya, misalnya gini, low lightnya jelek karena misalnya itu terlalu banyak noise, kita butuh juga lampu lagi teman-teman ya. At least sebenarnya gini, ini adalah bukan gimmick ya, bagaimanapun kamera itu tetap butuh yang namanya lampu. Tapi yang jelas kita kan lagi jualan Osbot, kita fokus ke si produknya. Jadi nah ini kita tunjukin selling pointnya. Jadi uniknya apa sih selling pointnya di kekurangan ini, teman-teman bisa ambil. Jadi kekurangannya adalah dia ribet untuk DSLR yang 2 juta, low lightnya jelek banget ya teman-teman ya. Nah ini tinggal plug and play, dan kemudian juga ada apa lagi, ada softwarenya. Oke. Nah ini adegan streaming. Nah ini teman-teman ya, buat streamer nggak perlu setup ribet lagi, tinggal colok langsung HD atau tinggal colok langsung 4K. Teman-teman ini bikin lagi b-rollnya ya teman-teman ya. Pas adegan meeting lo kelihatan profesional dan tampak ganteng karena di Osbot 4K ini ada juga filternya. Nah ini juga bandingkan dengan DSLR 10 jutaan. Oke. Nah ini udah semuanya.
udah disimpan di apa namanya kertas atau di mana, kalian tinggal kembangkan. Udah jadi, kita langsung masuk ke CapCut. Alright, kita masuk ke bagian konten teman-teman ya. Nah, setelah tadi kita lihat di sini teman-teman ya, udah ada B-roll-nya. Nah, kita punya patokan teman-teman ya. Jadi kita bikin 3 perbandingan kamera. Nah, ini teman-teman ya, akan bikin ini DSLR, ini osbot, ini kamera handphone. Nah, jadi kebanyakan ke gue ya teman-teman ya. Nah, ini kita bikin seperti ini. Kita bikin hook di awal kayak begini. Ini adalah 3 kamera yang sering akan pakai untuk konten. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian hook. Orang pasti tanya kan, ini apa sih kameranya kok beda-beda kayak begini? Nah, baru teman-teman langsung lanjut lagi yang pakai untuk konten. Nah, kalau kamu pilih mana? Nah, ini teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kita bikin perbandingan 3 kayak begini. Sorry agak kegeser. Nah, setelah ini ada perbandingannya, teman-teman langsung kasih lagi pertanyaan ke audiens. Ini adalah 3 kamera yang sering akan pakai untuk konten. Nah, kalau kamu pilih mana? DSLR atau webcam Osbot Mid 4K? Nah, teman-teman ya, sorry agak lambat nih. Jadi, teman-teman bisa lari ke sini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini adalah perbandingan yang harus kalian sajikan ke audiens kalian, misalnya bermain dengan komparasi DSLR atau webcam Osbot Mid 4K. Nah, kalau Kang pribadi lebih pilih Osbot Mid 4K. Kenapa sih? Karena lebih simpel penggunaannya. Itu yang pertama. Nah, tentunya kenapa Akang memilih Osbot Mid 4K? Karena lebih simpel penggunaannya. Kita lihatin dulu. Ini keunikannya adalah dapat holder yang magnetik ya. Jadi dia kalau digoncang-goncang nggak gampang jatuh. Oke, itu yang pertama, unique selling pointnya. Yang kedua, ini punya auto framing. Jadi kalau lagi live streaming, gerak-gerak, kameranya ngikutin ke mana aja kamu pergi. Karena udah ada dari bawaan software Osbotnya. Nah, tunggu gitu ya. Jadi ini ada auto framing. Nanti teman-teman, nah ini lihat ya teman-teman ya. Ada auto framingnya, sorry nih karena agak telat laptopnya. Nah, setelah ada auto framing gini, kalian langsung kasih lagi unique selling point yang lain. Osbotnya. Yang berikutnya adalah ini punya autofocus yang cukup clean banget. Nah, ini autofocus yang cukup clean. Jadi ini tetap jadi unique selling point. Jadi kita bisa tunjukin keunggulan dari produk ini tanpa harus overclaim. Nah, kalau bentuknya produk yang apa namanya? Harus disimulasikan ya teman-teman simulasikan. Tapi kalau tidak ya teman-teman tinggal bikin klaim yang sesuai dengan produk tersebut ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini sudah bagian fokus. Nah, ini kita di sini ya, bagian bawahnya teman-teman ya. Ini ada yang namanya software bawaan Osbot ya teman-teman. Jadi ini tuh akan menunjukkan oh ternyata ada softwarenya juga ketika kita mau live streaming atau kita mau zoom, itu tinggal digeser dari sini aja ya teman-temannya. Nanti kalau misalnya mau lihat video lengkapnya akan spill di akhir. Yang cukup clean banget. Jadi kalau kamu spill produk itu langsung kelihatan jelas. Dan kalau kamu pengen pakai background, ini nggak perlu lagi setting-setting di OBS. Nah, gitu ya teman ya. Nah, kalau pakai background teman-teman tinggal lihat di sini. Ini nggak perlu setting-setting di OBS karena nah dari Osbotnya sendiri sudah ada apa namanya apa namanya softwarenya juga nih. Jadi ini ya tinggal gara nge-lag nih jadi begini nih. Nah, jadi teman-teman satu keterangan lagi ya. Ini unique selling point-nya adalah punya magnetic holder yang gak gampang jatuh. Ini autofocus yang keren. Ini ada auto framing yang bisa bikin kalian nggak mesti geser-geser kamera dan ini ada virtual backgroundnya juga yang nggak perlu setting-setting di OBS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti baru teman-teman bikin yang namanya call to action teman-teman di sini ya. Rumah, webcam seharian, kemudian juga sering zoom seharian, maka Osbot 4K ini adalah pilihan yang cocok buat kamu. Nah, jadi buat kamu yang sering WFH, main game seharian di rumah, live streaming di rumah, Osbot Beat 4K ini cocok buat kamu untuk pakai. Nah, jadi buat teman-teman targeting jelas ya di akhir CTI-nya. Jadi kalau ada orang yang bilang beli 3,5 juta nambah dikit bisa dapat DSLR anu, ya kita bandingin aja tadi kan udah harus beli lensa, udah harus beli stand holder, udah harus beli baterai dummy, udah harus sekarang nyiapin tempat yang agak gede. Tapi kalau Osmo 4K itu tinggal plug and play dan pasang di depan layar laptop. Jadi kita counter orang-orang yang sebenarnya nggak akan beli itu sih mereka itu gitu ya. Tanggung segini itu hanya bagian dari orang-orang yang
sering mengkomparasi sesuatu gitu aja. Oke, kita lihat di sini si hasilnya. Ini adalah 3 kamera yang sering Akang pakai untuk konten. Nah, kalau kamu pilih mana? DSLR atau webcam Osmo Mid 4K? Nah, kalau Akang pribadi lebih pilih Osmo Mid 4K. Kenapa sih? Karena lebih simpel penggunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini punya auto framing. Jadi kalau lagi live streaming, gerak-gerak, kameranya ngikutin kemana aja kamu pergi. Karena udah ada dari bawaan software Osmo-nya. Yang berikutnya adalah ini punya autofocus yang cukup clean banget. Jadi kalau kamu spill produk, itu langsung kelihatan jelas. Dan kalau kamu pengen pakai background, ini nggak perlu lagi setting-setting di OBS. Kamu tinggal naikin gambar dari software si Osmo-nya sendiri. Dan yang paling utama adalah penggunaan webcam ini cocok buat kamu yang suka main game di rumah, webcam seharian, kemudian juga sering zoom seharian, maka Osmo 4K ini adalah pilihan yang cocok buat kamu. Yuk langsung aja cek di keranjang kuning. Nah, simpel kan? Nanti buat teman-teman juga yang misalnya mau TikTok affiliate planner dan juga social media plannernya, Akang buatin, dan kalau mau join waiting listnya boleh. Jadi Akang bakal trial and error dulu, insya Allah minggu depan mungkin jadi ya teman-teman ya. Akang juga bakalan bikin di sana, dikemas juga ada beberapa video strategi untuk bikin kontennya, kemudian bikin copywritingnya, semoga bermanfaat. Insya Allah harganya kejangkau kok teman-teman ya, masih puluhan ribu aja. Oke, jadi buat teman-teman semua, next konten kita akan bicara mengenai bagaimana beriklan di TikTok supaya gak boncos teman-teman ya. Nah, yang jelas semoga konten bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, ting. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.